Nah, bersama dua narasumber kita akan memperbincangkan tentang isu-isu yang sedang hangat seputar PPDB ini. Dan nanti juga untuk Kadang Radio Persatuan yang ingin gabung nanti bisa langsung saja lewat 367-434 nanti bisa ikut berdiskusi dengan kita di acara Konco Ngopi malam hari ini. Untuk yang pertama, Kang Didik dulu ini. Kang Didik ini, menurut Kang Didik sejauh mana sih pandangan Kang Didik ini PPDB ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat di era sekarang ini, Kang Didik? Oke ya, matur nuwun Mas Dik. Ini ngobrolnya santai tapi ya. Santai, kita santai saja yang penting. Artinya tidak perlu harus serius-serius jawabnya. Iya. Gitu kan. Setuju. Ya. Orang tua itu kan mempunyai pandangan. Salah satu bekal yang paling pokok untuk diberikan pada anak itu adalah ilmu. Betul. Adalah ilmu. Jadi bagaimana dengan ilmu itu anak-anak bisa akan mendapatkan jalan kesuksesan di masa depan. Tapi dalam konteks PPDB ini saya melihat memang ada dua hal yang penting dalam PPDB. Itu pertama adalah pertaruhan orang tua. Itu untuk bagaimana meyakinkan bahwa anaknya bisa merebut masa depan. Yang kedua sekaligus adalah pertaruhan tentang problem ekonomi, problem biaya. Nah ini menjadi dua hal yang biasanya saling berkelindan. Jadi golek sekolah, karep ben anaknya bisa mendapatkan suatu jalan terang, sementara juga ada beban biaya. Ini konsekuensi dari segi biaya itu. Ya konsekuensi itu yang ini karena ini didasari bahwa memang masyarakat pada umumnya sudah meyakini bahwa ilmu itu sudah menjadi kayak sembako, sebuah jalan terang yang harus menjadi prasyarat kita untuk bisa hidup mencapai sebuah kesuksesan. Tentu kalau zaman Nabi Musa mukjizat gitu. Tapi eranya Nabi Muhammad dan sekarang itu bahwa ilmu yang bisa diandalkan. Jadi harus dicari itu ya. Harus dicari. Dan itu kan syariat, artinya tersistem, bisa diulang-ulang, bisa dipelajari. Nah, ini yang memang menjadi dasar bagaimana sehingga PPDB ini memang menjadi hal yang penting dan itu disikapi serius oleh masyarakat. Ya, karena memang PPDB ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan ketika orang tua itu mempunyai anak yang mungkin sudah kelas 6, ya, mau cari SMP atau kelas 9 SMA. SMP mau cari SMA, maka mendaftar sekolah atau mengikuti PPDB ini adalah sesuatu yang penting. Jadi kadang harus ya. Harus. Jadi suatu ini Mas Fikri, PPDB itu kan kadang-kala karena ini pertaruhan Mas ya, pertaruhan masa depan. Sekaligus di samping ada pertaruhan persoalan ekonomi. Jadi PPDB itu juga ada singkatannya, Mas. Piro duitnya bayar. Nah, piro duitnya bayar. Nah, ini semangat orang tua, Mas. Artinya bahwa cukup menjadi penting PPDB ini. Ya. Saya kira itu mungkin sebagai pemantik nanti kita kalau tentang PPDB yang teknisnya nanti saya kira Kang Munawir lebih. Kang Munawir ini jenengan kan sebagai ini praktisi pengajar yang tentunya juga di dunia pendidikan itu kan tidak jauh-jauh ya dari rutinitas PPDB ini. Menurut pandangan Kang Didi sendiri, Kang Munawir sendiri ini terkait dengan PPDB ini yang setiap tahun kita laksanakan, terus mungkin pelaksananya itu mulai kapan, mekanisme seperti apa, menurut Kang Munawir gimana ini Kang Munawir? Ya, terima kasih Mas Bekti. Jadi kalau kita lihat memang perlu kita syukuri antusiasme warga atau masyarakat untuk menyekolahkan anaknya itu tinggi. Jadi PPDB memang sesuatu yang ditunggu. Ini baru saja baru saja pengumuman. Jadi anak-anak ada yang nilainya itu sesuai dengan target, ada anak-anak yang nilainya memang belum itu. Jadi memang apalagi terkait dengan sistem PPDB yang tiap tahun berubah, ini menjadi persoalan tersendiri.
apa ya, perubahan-perubahan ini memang ketika sosialisasi ke masyarakat itu tidak masif, tidak maksimal, akhirnya kebingungan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau saya cermati memang tiap tahun berubah Pak Didi. Jadi tiap tahun berubah. Dan setiap daerah kayaknya berbeda juga. Iya, sesuai dengan tiap kabupaten kayaknya berubah. Apalagi yang SD mau ke SMP itu kan regulatornya kan Pemda kabupaten ya. Gitu, ya. Kalau yang mau masuk SMA itu provinsi yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Ini saya mengamatinya memang apa ya, perubahan sistem PPDB ini dulu niatnya kayaknya baik, niat dari pemerintah baik, tapi mungkin tidak melalui, ini kan kayaknya regulasi ini kan sama seluruh Indonesia, ada zonasi, ada dan sebagainya. Dulu saya dengar-dengar bahwa ini mengatasi masalah kemacetan, mengatasi apa ya, biar tidak terlalu mahal, menekan biaya ongkos di transportasi dan lain sebagainya. Tetapi itu mungkin untuk konteks di kota besar. Terkait dengan yang ada di wilayah seperti di kita di Bantul itu kayaknya itu belum apa ya, kayaknya kurang tepat, masih bisa dipertanyakan lagi. Karena memang penyebaran sekolah yang tidak merata itu juga menjadi faktor yang terjadi di lokal. Itu yang saya lihat terkait dengan PPDB. Ini terkait dengan zonasi itu malah yang SD mau ke SMP di Bantul itu ini sesuatu yang baru. Jadi zonasi berdasarkan pedukuhan. Oh gitu. Itu baru lagi saat ini di Bantul. Jadi ada mungkin yang sekolahnya itu secara radius itu sebenarnya dekat, tetapi karena pedukuhannya tidak masuk dalam aturan zonasi itu, anaknya tidak masuk. Itu akan menjadi pertanyaan yang saya prediksi akan menjadi pertanyaan banyak orang. Jadi zonasi sendiri sudah berubah-ubah ya? Zonasi sendiri sudah berubah-ubah. Dulu memang pernah ada loh, masuk SMP itu yang umurnya paling tua. Dulu juga pernah kayak gitu. Ini berubah lagi zonasi pedukuhan. Jadi saya nggak tahu ini nanti apa kira-kira seperti apa pertanyaan Mas. Karena ada beberapa dari ngobrol-ngobrol di kampung itu, ya, secara geografis letaknya dekat dengan sekolahan yang mau dituju, tapi zonasinya nggak masuk karena pedukuhannya tidak masuk dalam apa ya, kalau istilah pemilu itu kayak dapil gitu loh Pak Ditu ya, tidak masuk dalam dapil tersebut. Tapi kayaknya juga saya dengar itu di Bantul ya khususnya, ini memang pertimbangan umur juga dipertimbangkan Mas Mun. Kayaknya yang lebih punya tua itu, ini saya dengar. Itu pertimbangan kedua. Kayaknya saya pernah baca itu pertimbangan kedua. Ketika terjadi nilai sama, nah itu baru yang lebih tua nanti akan sama. Tapi koyono ya 1001 lah, 1001 gitu. Saya mau daftar ke SMP berarti saya mesti ketompo udah tua. Gitu. Ya, memang regulasi memang berubah terus mengikuti apa ya, mungkin dievaluasi, hasil evaluasi yang seperti ini ternyata kurang seperti ini, dan juga mungkin menuruti juga beberapa tadi kepentingan baik masyarakat maupun dari pihak sekolah. Terus kembali ke Kang Didi ini, menurut Kang Didi ini apa sih yang sebenarnya itu diinginkan dalam proses PPDB ini dari sisi orang tua dan juga siswa ini menurut Kang Didi? Oke, mungkin saya punya hak untuk jawab itu ya Kang Mun. Karena saya pertama sudah tua, jadi boleh disebut. Wis tau nyekolahke. Wis tau nyekolahke. Dua anak, artinya saya punya kapasitas untuk menjawab itu. Dengan berdasarkan pengalaman sebagai orang tua yang menyekolahkan atau mencarikan sekolah untuk anaknya, seperti apa Kang? Jadi kalau keinginan ya itu ini, tapi agak subjektif nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Karena ini saya orang tua, jadi saya lebih pada menunjukkan pada posisi orang tua. Jadi kalau setiap PPDB itu hampir bisa saya tuh orang tua pada umumnya. Jadi mungkin agak punya kesamaan dengan orang tua lainnya. Itu ya kalau di proses PPDB itu pasti orang tua itu pinginnya anaknya dapat sekolah yang punya kualitas. Sekolah favorit gitu ya. Favorit, tetapi biayanya terjangkau. Nah, padahal itu kayaknya agak sulit. Apalagi sekarang sudah ada aturan-aturan yang lebih ini detail ya. Tapi secara prinsip itu keinginannya itu bagaimana anaknya dapat sekolah yang ada kualitasnya dan biayanya akan bisa murah. Nah, tapi yang untuk perlu dipikirkan nih Kamun dan Mas Bakti,
ini kan lagi-lagi bahwa sebuah kesadaran bahwa betapa pentingnya pendidikan sebagai metode mencari ilmu ya. Jadi cara mencari ilmu adalah pendidikan di sekolah salah satunya. Ini memang sudah menjadi kebutuhan semacam sembako, kebutuhan pokok. Jadi kalau orang tua pengennya seperti itu ya sah-sah dan wajar-wajar saja. Tapi yang perlu dibaca adalah ketika bagaimana negara merespon persoalan itu. Artinya tentu persoalan kepentingan aksesibilitas, kemudian juga tentang persoalan penganggaran itu harus memang berpihak ke sana. Kalau dulu kan di secara konstitusi itu kan 20% ya, Kang Kamun ya, 20% kuota untuk biaya pendidikan, dan kayaknya di Indonesia ya, 2024 itu sudah mencapai itu. Kalau data yang saya peroleh itu sekitar 660,8 triliun. Itu sudah duit kabeh kuwi. Duit kabeh karo wedi, Pak. Baru ini juga terbagi-bagi ya, terbagi-bagi dari beberapa item. Jadi, tapi kalau di Bantul saya malah tidak bisa nginjen. Tapi kalau 2015 itu di Bantul itu anggaran untuk alokasi anggaran untuk pendidikan itu malah belum mencapai 20% di tahun 2015. Tapi kalau yang 24 saya kurang tahu ini kamu. Mungkin kamu bisa ini ya, bisa melihat. Tapi saya belum pernah menemukan. Nah ini memang harusnya seperti itu negara, karena bahwa pendidikan ini menjadi penting, tentu negara juga mempunyai tanggung jawab untuk melayani hal tersebut. Nah, itu kalau satu lagi yang juga mungkin ini kepentingan orang tua dalam persoalan PPDB ya, yang biasanya diinginkan itu. Nah, ini mungkin nanti kamu juga akan bisa melengkapi. Informasi yang ditanyakan oleh panitia itu, jane anakku iso ketompo nak kene ora to, Mas. Pak, kan gitu. Karena itu kan mengukur nilai nih. Peluangnya ini seperti apa nih? Peluangnya bisa masuk ke sekolah itu biasanya kepentingan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang tua kepada guru. Iso ora to nak kene, nginjen istilahnya. Saya itu kan sudah pengalaman 2 anak ya, dan beberapa ponakan saya itu kalau penerimaan peserta didik baru itu kan pasti ngijen-ngijen kamu mengukur ini ketompo ora, lah ini pasti sesuatu hal yang selalu ditanyakan. Artinya bahwa itu menjadi hal yang wajar, kekhawatiran anaknya jangan sampai tidak bisa dapat sekolah. Nah, memang sekolah pilihan pertama ya memang negeri ya, artinya negeri itu karena pertimbangan persoalan biaya. Artinya membayangkan kalau di negeri itu lebih ongkosnya itu lebih murah, karena di sana juga nanti negara juga ada supporting dana kayak dana bos ya, Kang Kanun ya. Kalau dana bos sebenarnya semuanya dapat Pak Didi. Ya. Jadi kalau saya boleh motong, sebenarnya dalam konteks PPDB ini sebenarnya seharusnya pemerintah itu tidak hanya memikirkan sekolah yang negeri saja. Sekolah swasta itu juga harus dipikirkan, diikutkan dalam zonasi, diikutkan dalam regulasi PPDB saat ini. Saat ini kan belum, sebenarnya kalau bos itu semuanya dapat. Karena dari swasta juga dapat, dari negeri juga dapat. Tetapi kenapa sekolah swasta tidak masuk dalam itu semua gitu, tidak masuk dalam zonasi, tidak masuk dalam prestasi, tidak masuk dalam tahapan-tahapan PPDB ini. Seperti yang di gitu. Saya sebagai pengajar di sekolah swasta itu juga dakdikduk kayak gini. Nanti kebagian siswa ora ya. Itu loh persoalannya gitu. Gitu. Padahal selama ini kita sebagai swasta itu sudah ikut berpartisipasi lah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahasanya kayak gitu. Tapi ketika PPDB kalau tidak ada keperpihakan secara aturan ya kita pelan-pelan bisa nggak berkembang, mungkin bisa mati. Ya. Jadi kalau sekolah swasta ini tidak dimasukkan gitu loh. Kalau bayangan saya harusnya katakanlah, jadi dalam PPDB ini kan ada beberapa cara ya. Ada yang afirmasi, itu yang kayak keperpihakan lah katanya. Ada karena difabel, karena punya SKTM ya. Tapi
persoalan, tapi masalahnya di lapangan tahun-tahun kemarin itu mengeluhkan bahwa pintu masuk ada RTO, ada afirmasi, ada zonasi, ada prestasi, itu faktanya di lapangan itu bisa dan ada yang memanipulasi. Menjadi ada celah ya. Ada celah untuk itu. Sebagai contoh katakanlah SKTM. Orang mendapatkan surat tidak mampu itu sangat bisa. Gitu loh. Katakanlah tugas orang tua. Saya dengar-dengar itu tugas orang tua itu hanya tugas kemarin katakanlah di bidang ini, terus pindah di bidang yang lainnya. Itu mas RTO kayak ngono kuwi itu yang menjadi yang digunakan oleh para pejabat yang ingin menyekolahkan anaknya gitu loh. Apalagi terkait dengan nilai sekolah-sekolah itu tidak menurut saya kurang kontrolnya ketika dari regulator ketika mengontrol nilai. Jadi mereka menaikkan itu nggak ada standarnya. Jadi kan nilai itu kan dihitung dari bermacam item, dari nilai ASPD dan juga dari nilai rapot. Nah, nilai rapotnya sekolah A memberikannya 10 semua, nanti pasti akan nilai gabungannya akan menjadi nilai besar, jumlahnya besar. Maka itu menjadi harus menjadi concern para regulator terkait dengan monitoring lah, mengontrol, ini celahnya harus ditutup, ini nggak bisa. Yang kemarin itu pindah loh, karena ingin zonasi langsung ditampa itu ya Mas Sofi ya. Sepenting pindah kakak lah gitu loh, itu terjadi itu. Dan ini hal-hal kayak gitu tahun ini saya kemungkinan masih akan terjadi lagi. Kayaknya di informasi kadang harus satu kakak dengan orang tua ya, yang pernah mendengar seperti itu, entah di kota atau di mana itu. Jadi anaknya itu harus kakaknya satu kakak dengan orang tua, seperti itu. Iya, dan kayaknya Mas Bukti juga ini memang agak rigid di dalam persyaratan yang kayak begitu. Karena memang benar yang dikatakan Mas Bukti, artinya memang orang tua itu kadang-kala keinginannya untuk bisa mendapatkan sekolah itu kadang-kala ingin tidak tunduk pada aturan, menghalalkan segala cara lagi ya. Mensiasati aturan. Ini punya budaya Indonesia ya ngono kuwi. Tak kira ya orang Indonesia. Artinya memang siasat-siasat itu yang memang perlu diperhatikan. Dan ini memang kayak semacam memang orang tua itu sudah inginnya anaknya untuk sekolah dan itu punya kualitas dan rampung gitu. Tetapi kadang-kadang tidak mengukur tentang persoalan bagaimana kualitas anak sendiri. Nah ini yang memang salah satu juga yang perlu ditekankan untuk di aturannya itu bisa tidak bolong seperti itu. Memang ya persoalan murah lazat ini memang ini ya. Itu memang agak ini. Memang yang pasti bahwa ini juga memperlihatkan betapa pentingnya pendidikan yang dari pihak sekolah sendiri mungkin bisa lebih teliti dalam menerima ini persyaratan atau juga dari pihak regulator juga bagaimana membuat aturan yang mungkin bisa menutup celah-celah yang memungkinkan untuk tadi itu memanfaatkan atau menghalalkan cara apapun yang penting anaknya bisa diterima di sekolah tersebut. Kang Mun, Kang Didi, ini sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Saatnya kita untuk jeda sejenak untuk mendengarkan pariwara berikut. Dan nanti setelah iklan untuk kadang radio Persatuan yang ingin bergabung bersama kita di obrolan Konco Ngopi malam hari ini, dipersilakan lewat 367434 ataupun juga lewat WhatsApp 0899 0088 942.